Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di kuliah mikrobiologi. Jadi ini adalah pertemuan pertama ya, di mana sebelumnya ternyata ada miskomunikasi dan ternyata untuk pertemuan pertama dan pertemuan pertama sampai keempat itu saya yang mengajar. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya adalah bersama dengan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pendahuluan dari mikrobiologi. Mungkin teman-teman dan juga adik-adik mungkin sudah pada tahu apa itu mikrobiologi dan sudah mengenal atau mungkin pernah mendengar waktu pada masa SMA. Ya. Oke, jadi untuk pendahuluannya di mana ada 4 pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep mikrobiologi, di mana mulai dari penemuan, lalu perkembangannya, lalu ada peranan mikroorganisme dalam kehidupan, lalu ada konsep dasar penyakit, dan yang terakhir adalah pasteurisasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang konsep mikrobiologi. Jadi mikrobiologi itu sebenarnya apa sih dan berasal dari kata-kata apa sih? Oke, mikrobiologi yang dimana mikrobiologi sejatinya berasal dari kata atau dari bahasa Yunani yang dimana dibagi menjadi 3 kata yaitu mikros, bios, dan juga logos. Di mana mikros itu artinya kecil, lalu bios itu artinya hidup, dan logos itu adalah ilmu. Jadi bisa kita tarik garis lurus atau tarik kesimpulan bahwasanya mikrobiologi ialah suatu ilmu yang dimana mempelajari terkait dengan organisme hidup yang berukuran mikroskopis. Jadi itu untuk pengertian dari mikrobiologi. Nah, lalu kenapa sih kita harus mempelajari mikrobiologi? Nah, sejatinya kita itu banyak sekali di lingkungan kita itu mikroorganisme-mikroorganisme yang bisa memiliki dampak yang positif dan yang negatif. Sehingga dari situlah kita bisa mempelajari terkait dengan mikroba yang dimana dia memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan manusia. Baik itu kesehatan secara dia memberikan dampak positif ataupun bisa memberikan dampak yang negatif. Lalu dengan mikroorganisme lah kita dapat diberikan tambahan wawasan yang dimana ke dalam proses kehidupan di segala bentuk dan juga di segala jenis mikro atau di segala jenis makhluk hidup lebih tepatnya. Jadi mulai dari yang ukurannya kecil sampai ukurannya yang besar, kita akan mempelajari wawasan tersebut. Nah, lalu mikrobiologi tadi sudah saya beritahukan bahwasannya ada 3 kata, dan di sini mikrobiologi itu dari mikroba nantinya kita bisa mengetahui tentang bakteri, lalu ada virus, lalu ada jamur, protozoa, cacing, dan juga arthropoda. Jadi itu termasuk dari bagian mikroba. Nah, lalu perkembangan mikrobiologi itu sudah dimulai dari sejak kapan? Dimulai sejak dari 1000 sampai tahun 1000 sampai dengan 1400 Masehi. Yang dimana di sini ada pernyataan yaitu penyakit merupakan suatu kutukan dewa, di mana kutukan dewa itu adalah sebagai dari hukuman atas dosa yang telah diperbuat dan hanya bisa diobati oleh mantra. Oke, itu pada tahun 1000 sampai 1400 Masehi. Lalu Hippocrates itu meneliti sehingga dia mengetahui bahwasanya penyebab malaria itu disebabkan adanya hawa busuk. Lalu pada tahun 1478 sampai dengan 1553 di mana Pak Castoro itu mulai memberikan pernyataan yang di mana penyebab penyakit yaitu adalah suatu makhluk hidup kecil yang tak terlihat dan juga bisa menular melalui kontak langsung ataupun melalui udara. Lalu pada tahun 1632 sampai dengan 1723, Leo Hirn atau Leeuwenhoek itu menemukan lensa yang dimana bisa kita gunakan untuk bisa melihat makhluk hidup yang memiliki ukuran yang kecil di dalam air. Lalu pada tahun 1713 sampai 1780 mulai di sini sudah dikembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan mikrobiologi, yaitu ada yang dinamakan generatio spontanea.
Lalu ada Pasteur yaitu 1822 sampai 1895 itu Omnivipum ex vivo atau Omnivipum ex ovo. Lalu Koch itu pada tahun 1843 sampai dengan 1910 itu melakukan biakan murni melalui perbenihan padat. Jadi perkembangan mikrobiologi itu terus mengalami kemajuan mulai dari tahun ke tahun hingga sampai kita bisa sampai ke zaman yang terang benderang saat ini. Oke. Dan kita bisa mengenal mikrobiologi apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan. Nah, selanjutnya ada penemuan mikrobiologi yaitu penemuan dari jenis bakteri-bakterinya jelas. Ya, contohnya ada Rayer and Daven pada tahun 1950 dan Vollender 1855 menemukan Bacillus anthracis. Lalu ada Hansen yaitu 1854 Mycobacterium leprae. Lalu ada Evert and Gapke menemukan Salmonella typhi dan juga lain sebagainya. Jadi penemuan mikrobiologi itu dimulai dari 1850 sampai dengan sekarang. Jadi sudah bisa dibayangkan bahwasanya sudah lama sekali ilmu-ilmu mikrobiologi ini sudah diterapkan. Nah, ini adalah contoh bakteri-bakterinya. Jadi ada Streptococcus sp, lalu ada Escherichia coli, lalu ada Paramecium sp dan Rhizopus stolonifer. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar bakteri yang sudah diperbesar dengan menggunakan mikroskop. Nah, lalu di sini ada mikroflora normal, yang dimana ini normal ini artinya yang biasa ada di dalam tubuh kita, oke? Jadi tidak perlu khawatir, artinya parasit itu dia sejatinya dapat memberikan infeksi. Ketika misalkan inang di dalam tubuh kita itu bisa dia tembus dan juga bisa dia rusak, oke? Tapi misalkan inang tersebut tidak bisa dirusak, maka inang kita atau imunitas kita artinya kondisi kuat. Nah, di sini ada kulit, itu biasanya Staphylococcus epidermis dan Streptococcus facialis, lalu konjungtiva itu seperti Corynebacterium ceroris, lalu mulut itu Staphylococcus aureus, lalu hidung dan juga nasofaring itu Staphylococcus epidermis, lalu lambung itu biasanya Mycobacterium tuberculosis, tahan asam, dan usus besar itu biasanya Escherichia coli. Jadi ini flora-flora normal yang biasanya dia akan menyerang tubuh kita. Nah, di balik yang tadi sudah saya sampaikan, flora normal, jadi di sini masih ada penjelasan lagi, ini nanti bisa kalian lihat, oke. Tadi hampir sama dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah contohnya, oke, Pseudomonas sp, bakteri seperti itu, dan dia bisa menyebabkan seperti di bagian mata itu ada nanahnya, oke. Lalu ada Staphylococcus epidermis, di mana di lapisan kulit yang di mana dia bekas luka dan dia akan memberikan nanah. Lalu peranan mikroorganisme itu sudah ada sejak kapan dan juga apa saja sih? Jadi peranan mikroorganisme itu dimulai dengan adanya kajian imunologis, yang dimana pada tahun 1798 itu oleh Edward Jenner, yang dimana dia menggunakan prosedur vaksinasi untuk melindungi individu dari cacar smallpox. Oke. Lalu ada Louis Pasteur 1880, dia mengembangkan vaksin lain seperti kolera ayam, antraks, dan juga rabies. Lalu ada Emil von Behring dan juga Shibazaburo Kitasato, yang dimana dia menemukan antitoksin dari dipteria. Lalu ada Eli Metchnikoff, yang dimana dia menemukan sel fagosit dalam darah yang berperan dalam imunitas atau kekebalan. Jadi ini dari peranan mikroorganisme dari kajian imunologis. Lalu bagaimana dilihat dari mikrobiologi industri dan juga ekologi mikroba. Jadi Louis Pasteur itu dia melakukan fermentasi alkohol yang dimana dia mendapatkan hasil dari aktivitas mikroba. Lalu fermentasi ini dapat berlangsung secara aerob dan juga anaerob, yang dimana dengan menggunakan pasteurisasi untuk mengawetkan anggur selama penyimpanan, sehingga nanti anggurnya itu dia tidak akan terpapar oleh mikroorganisme lain, dan itu semakin lama anggur itu akan disimpan dan diawetkan, dia akan semakin memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, lalu ada Sergei Winogradsky, yang dimana dia bakteri tanah yang dapat mengoksidasi besi, belerang, dan juga amonia untuk bisa mendapatkan energi. Dan Martinus Beijering
yaitu mengisolasi bakteri penambat nitrogen aerobik dan juga bakteri pereduksi sulfat. Jadi dia bakteri ini bukan penambat tapi penambah nitrogen aerobik dan bakteri pereduksi sulfat. Nah, tadi dari segi peranannya kita sudah tahu ada kajian imunologis dan juga ada bagian industri mikrobiologi, lalu penggunaan mikroba itu banyak sekali manfaatnya. Misal yang pertama yaitu penggunaan mikroba untuk proses-proses klasik seperti untuk membuat khamir atau yang biasa digunakan untuk membuat anggur dan roti, lalu bakteri asam laktat dan juga yogurt itu biasanya digunakan Aspergillus sp dan juga bisa digunakan jamur Rhizopus sp. Kalau jamur Aspergillus sp itu biasanya digunakan untuk kecap dan juga jamur Rhizopus sp itu untuk tempe. Lalu ada penggunaan mikroba untuk produksi antibiotik seperti penisilin, yaitu oleh jamur Penicillium. Lalu ada streptomycin, yang dimana oleh Acetomicetes streptomyces. Lalu penggunaan mikroba untuk proses-proses baru, yang dimana misalnya menghasilkan karotenoid dan juga steroid oleh jamur, asam glutamat oleh mutan dari Corynebacterium glutamicum, yang dimana sebagai pembuatan enzim amilase, proteinase, prektinase, dan lain-lain. Lalu masih banyak lagi, tapi tadi itu adalah yang sudah harus kalian ketahui penggunaan mikroba secara umum. Bahkan juga ada yang dimana penggunaan mikroba itu tujuannya adalah untuk mengurangi polutan di lingkungan. Yang dimana biasanya polutan itu memiliki limbah organik maupun anorganik, termasuk logam berat. Jadi semakin ke sini semakin banyak mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meringankan beban-beban ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita sehingga menjadi bersih kembali. Oke, jadi itu dari mikrobiologinya. Lalu kita masuk ke penyakit. Oke, di mana di sini penyakit itu adalah suatu kegagalan dari mekanisme adaptasi dari suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan ataupun tekanan sehingga timbul pada gangguan pada sistem ataupun fungsi dari tubuh sehingga kita akan mengalami biasanya itu seperti oh ada luka yang luka habis kena pisau, lalu biasanya akan mudah dimasukin oleh mikroorganisme apabila tidak kita tangani dengan segera, karena itu akan membuka lapisan jaringan kulit, oke? Dan itu akan mengganggu sistem ataupun fungsi dari tubuh secara umum. Lalu selanjutnya perkembangan teori penyakit, jadi ada 7. Yang pertama dimulai dengan teori kontagion, yang dimana di sini dari kontak person to person, dari orang ke orang. Lalu yang kedua ada teori Hippocrates, yang dimana di sini ada 2, yaitu dari pengaruh lingkungan, dan yang kedua itu tidak dijelaskan antara kedudukan manusia di dalam lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu teori humoral, yang dimana di sini gangguan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Oke, dimana di sini bila terjadi ketidakseimbangan biasanya akan timbul penyakit dan juga penyakit ini tergantung pada cairan yang biasanya apa yang tidak seimbang di dalam tubuh kita. Jadi ini adalah teori humoral. Lalu yang keempat yaitu teori miasma, di mana di sini dikatakan adanya sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga akan membuat udara dan juga lingkungan menjadi kotor dan tidak higienis. Lalu selanjutnya ada teori epidemik. Namanya saja sudah teori epidemik, berarti dia dihubungkan dengan cuaca dan juga geografis setempat. Dan di sini adanya zat-zat organik yang ada di lingkungan sebagai pembawa penyakit. Dan ini biasanya akan menyebabkan suatu bila tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan suatu kejadian luar biasa. Oke. Lalu ada yang keenam adalah teori jasad klinik, yang dimana di sini penyebab penyakitnya adalah jasad klinik atau mikroorganisme ataupun kuman yang dianggap sebagai penyebab tunggal. Dan yang terakhir adalah teori ekologi lingkungan. Nah, di mana di sini manusia berinteraksi dengan berbagai macam jenis faktor penyebab dalam lingkungan tertentu. Dan
pada keadaan tertentu pula dia akan bisa menimbulkan penyakit tertentu. Jadi ada timbal baliknya, yaitu di teori ekologi lingkungan. Nah, jadi itu tadi adalah perkembangan dari teori penyakit, jadi ada 7. Lalu setelah kita mengenal penyakit dan perkembangannya itu bagaimana, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar penyakit. Nah, secara umum konsep dasar penyakit itu ada 3, yaitu dari segi 3 epidemiologi, yang kedua adalah dengan roda, yang ketiga dengan jari-jari sebab akibat. Nah, biasanya konsep dasar penyakit yang sering dipakai itu adalah segitiga epidemiologi, yang dimana komponennya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada host, yang kedua ada agen, dan yang ketiga ada environment atau lingkungan. Nah, di sini apabila mengalami perubahan pada salah satu faktor ataupun komponen, itu akan mengubah keseimbangan. Nah, biasanya hubungan ketiga komponen ini digambarkan sebagai tuas dalam timbangan, yang dimana environment itu sebagai penumpu. Jadi seperti seperti bentuk neraca, oke? Di samping kiri itu adalah host, di samping kanan itu adalah agen. Sedangkan jarumnya atau penyeimbangnya itu dia adalah environment, oke? Jadi harus seimbang. Nah, seperti ini. Jadi ada host, penjamu atau induk semang, ada environment lingkungan, agen adalah bibit penyakit. Kita akan masuk yang pertama adalah host penjamu, di mana di sini biasanya adalah semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya atau juga mempengaruhi perjalanan penyakit. Itu dinamakan dengan penjamu atau host. Jadi secara umum manusia itu banyak sekali hostnya, oke, penjamunya. Jadi kalau dari segi parasit saja, bisa jadi ada 100 parasit yang bisa menempel di dalam tubuh kita. Bayangin, 100. Oke. Lalu, lanjutan dari host yang dimana dia manusia sebagai makhluk biologis yang dimana dipengaruhi oleh berbagai macam jenis faktor, mulai dari umur, jenis seks, ras, dan juga keturunan, lalu bentuk anatomi tubuh, lalu ada keadaan imunitas, status gizi, dan juga kemampuan interaksi antara penyebab secara biologis. Nah, lalu di mana tadi adalah manusia sebagai makhluk biologis. Kalau yang ini manusia sebagai makhluk sosial, dilihat dari adat istiadat, agama, dan juga hubungan keluarga. Lalu dilihat dari pendidikan, pekerjaan, dan juga status perkawinan, dan juga kebiasaan hidup sehari-hari. Nah, tadi kita sudah melihat host, sedangkan yang kedua selanjutnya adalah agen. Agen itu diibaratkan sebagai suatu substansi ataupun elemen tertentu yang kehadirannya atau ketidakhadirannya itu bila diikuti dengan kontak yang efektif dengan manusia yang rentang dalam keadaan yang memungkinkan akan menjadi stimuli untuk menimbulkan atau memudahkan terjadinya proses penyakit. Jadi agen ini dikatakan bahwasannya dia adalah elemen tertentu yang dimana atau hidup tak hidup yang kehadirannya itu atau ketidakhadirannya itu bisa diikuti dengan kontak yang efektif dengan manusia yang rentan, oke? Yang rentan yang memungkinkan akan menjadinya stimuli atau stimulan, oke? Stimulan untuk menimbulkan atau memudahkan terjadinya proses penyakit. Jadi itu yang dikatakan dengan agen. Nah, klasifikasi agen itu secara umum dibagi menjadi 5. Ada agen nutrien, agen kimia, agen biologik, agen fisika, dan juga agen mekanik. Nah, yang pertama adalah sifat agen biologis, yang dimana di sini ada pathogenicity dan juga virulensi. Kalau pathogenicity itu adalah suatu kemampuan agen untuk bisa menimbulkan reaksi pada host sehingga timbulnya penyakit. Oke, jadi kemampuan agen untuk menimbulkan reaksi, reaksi pada host. Jadi agen sama host sehingga akan timbul penyakit. Itu pathogenicity. Kalau virulensi, di mana dilihat dari ukuran keganasan atau derajat kerusakan yang ditimbulkan oleh agen tersebut. Itu yang dikatakan dengan virulensi. Lalu ada yang selanjutnya adalah antigenicity, di mana kalau antigenicity itu kemampuan agen untuk merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh terhadap
host. Oke. Kalau selanjutnya ada infectivity, yaitu kemampuan agen untuk bisa menginvasi dan juga menyesuaikan diri dan bertempat tinggal dan juga berkembang biak dalam diri host tersebut. Itu yang infectivity. Jadi, secara umum sifat agen biologis itu ada 4. Yang pertama pathogenicity, kedua virulensi, yang ketiga antigenicity, dan yang keempat infectivity. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah environment. Oke, environment ini dia adalah suatu keadaan yang dimana dari seluruh kondisi dan juga pengaruh luar yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan dari suatu organisme. Maka dari itu, environment itu posisinya dia di tengah. Dan juga lingkungan itu dibagi lagi ya, ada lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan juga lingkungan sosial ekonomi. Jadi banyak sekali jenisnya. Oke, dan yang terakhir adalah pasteurisasi. Oke, pasteurisasi itu apa sih jadinya? Nah, jadi pasteurisasi itu adalah suatu proses termal yang dimana menggunakan suhu sedang pada bahan pangan. Oke, jadi proses pemanasan dengan suhu sedang yang umumnya itu pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Ini contoh gambarnya yaitu pasteurizer nama alatnya. Oke. Nah, kenapa sih harus dilakukan pasteurisasi? Oke, tujuannya yang pertama agar mampu membunuh mikrobia vegetatif tertentu yang memiliki sifat patogen. Lalu dia bisa menginaktivasi atau menghambat pertumbuhan enzim. Lalu bisa mengawetkan produk dan juga mempertahankan kualitas sensoris hingga mampu untuk menghindari pemanasan berlebihan pada produk kaleng. Jadi kalau misalnya menggunakan pasteurisasi itu dia kurang dari 100 derajat Celcius pada produk kaleng itu bisa digunakan. Oke. Nah, pasteurisasi ini di mana dia menggunakan kebutuhan panas pada proses pasteurisasi dan juga daya simpan produk yang dipengaruhi oleh berbagai macam jenis hal. Salah satunya yang pertama jenis produk pangan, yang kedua adalah pH produk pangan. Di mana di sini produk pangan dengan keasaman rendah itu memiliki tujuan untuk melakukan pasteurisasi untuk bisa mendestruksi bakteri patogen atau menghancurkan bakteri patogen. Oke, kalau misalkan pada produksi pangan dengan keasaman tinggi yaitu pH kurang dari 4,5. Oh, maaf. Tadi yang 4 pH lebih dari 4,5. Kalau yang ini keasaman tinggi pH kurang dari 4,5 yaitu di mana di sini tujuan pasteurisasi itu dilakukan dengan destruksi mikrobia pembusuk dan juga enzim. Jadi kalau misalkan keasaman rendah, pH-nya lebih dari 4,5 itu dia mendestruksi dari bakteri patogen. Tapi kalau dengan keasaman tinggi, pH kurang dari 4,5, itu tujuannya untuk mendestruksi mikrobia pembusuk dan juga enzim. Oke, jadi pasteurisasi itu, nah ini seperti ini contohnya, oke, ini contoh bakterinya, yang dimana di sini ditunjukkan untuk membunuh, contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis, yang dimana dia merupakan bakteri yang tidak membentuk spora. Oke, baik, jadi untuk pendahuluannya cukup sampai di sini. Bila nanti ada yang ingin didiskusikan, silakan ditanyakan di dalam forum diskusi. Oke, saya tutup untuk perkuliahan pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.